semua, kembali lagi bersama saya Steve Pratama, dan kali ini saya akan membuat tutorial tentang hero Hylos di Mobile Legends. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam videonya sebagai berikut. Oke, untuk emblemnya sendiri saya menggunakan emblem tank seperti ini. Dari Timeless saya kasih 2, shieldnya 1, kemudian Fortress saya kasih 2, dan untuk Purify-nya saya pilih 1. Kemudian untuk talent terakhir menggunakan Tenaci karena dapat memberikan tambahan defense ketika HP kita rendah. Ini sangat berguna bagi tank. Oke, lanjut untuk build-nya sendiri. Untuk Hylos saya menggunakan pertama Rate of Push karena dia bisa menambah defense dari magical, kemudian mengurangi crowd control sebesar 30%, itu sangat kecil sekali ya. Selanjutnya saya menggunakan Dominant Ice karena dia mempunyai pasif, yaitu memberikan slow. Pasif ini stuck dengan skill keduanya Hylos dan juga memberikan 500 mana yang berefek juga pada penambahan HP dari Hylos itu sendiri. Kemudian yang ketiga saya menggunakan Curse Helmet karena Curse Helmet mempunyai pasif yang mirip dengan skill keduanya Hylos, yaitu DPS. Dan ini juga stuck dengan skill keduanya Hylos, makanya sangat cocok digunakan untuk Hylos sendiri. Kemudian untuk yang keempat saya menggunakan Anticuirass. Ini adalah item core dari semua tank versi saya karena dia mempunyai pasif dapat memberikan defense tambahan sebanyak 6% dan dapat di stack 3 kali. Jadi dapat memberikan defense tambahan 18%. Ini sangat-sangat berguna bagi semua tank, apapun tank. Saya sarankan menggunakan item Anticuirass. Yang keempat ada item Roam karena semua tank juga harus menggunakan item Roam agar XP dapat diberikan kepada yang lebih membutuhkan, yaitu hero core-nya sendiri. Dan saya menggunakan item support Roam yang merah ini. Dan yang terakhir adalah Guardian Helmet karena HP dari Hylos sendiri itu cukup panjang, dan jika kita menggunakan skill dia juga mengurangi HP-nya, makanya di late game kita tidak perlu bolak-balik ke base untuk mengisi HP, tapi cukup dengan menggunakan item ini saja untuk merecovery HP yang berkurang karena penggunaan skill. Oke, untuk item Hylos seperti itu saja, dan build ini cocok untuk semua jenis musuh ya. Oke, dan kita sampai di draft pick-nya. Kita sudah mendapatkan Hylos di sini. Untuk emblem tersendiri saya menggunakan emblem tank seperti yang saya jelaskan tadi, dan menggunakan talent Tenaci untuk talent ketiganya. Untuk spell bisa Petrify, bisa Revitalize, tapi saya lebih suka menggunakan Revitalize karena bisa mendukung tim dan juga bisa lebih lama di dalam game. Untuk build masih sama seperti yang saya jelaskan tadi, dan langsung saja kita menuju dalam gamenya sebagai berikut. Untuk musuhnya sendiri ini juga cukup kuat ya, karena ada Link, ada Esmeralda juga, punya 2 pusher yaitu Masa dan Hayabusa, namun sepertinya mereka tidak mempunyai hero tank, tapi tidak apa-apa karena di Epic semua meta bisa jalan, semua meta bisa digunakan. Dan mungkin kalian juga sependapat karena di Epic adalah tier paling susah untuk naik ya. Jadi kalau saya ngomong sih, daripada Anda main di Mythic, lebih gampangan Mythic daripada main di Epic. Oke, lanjut saja kita mulai ke dalam gamenya. Pertama-tama kita beli item Roam. Jangan lupa ya, jika kita menggunakan tank kita harus membeli item Roam terlebih dahulu saat awal game, karena SP dan gold di awal game itu sangat berguna untuk para mid laner. Kita ambil lane di tengah, kita bantu mensupport MM nya, karena di Epic ini saya juga heran kenapa MM di tengah, karena untuk di Mythic sendiri kebanyakan MM dia mengambil lane bawah sehingga dia dapat mengambil red buff ya, kelihatan seperti biasa. Yang perlu saya tekankan jika Anda bermain tank adalah jangan ambil last hit. Kita boleh mengurangi SP dari minion, tapi jangan ambil last hitnya seperti ini. Kita biarkan saja MM nya untuk mengambil last hit, karena disitu juga mendapatkan gold yang lebih banyak. Kita berikan buff kepada MM. Saya juga agak heran kenapa kok MM mengambil buff biru, karena buff biru sebenarnya digunakan untuk assassin ataupun untuk mage yang dia mempunyai mana yang cukup boros.
Dan ketika early game pun kita menggunakan Helos, kita bisa melakukan ward secara cepat karena damage awal-awal game untuk Helos itu sangatlah besar. Dan di sini saya mengutamakan untuk memprioritaskan skill kedua dulu daripada skill pertama karena berguna untuk mengintimidasi musuh dan mengurangi HP musuh juga. Dan pesan saya, jika kalian menggunakan tank, jangan ragu-ragu untuk menyerang tower. Kita harus menggunakan fungsi kita untuk menahan damage sebanyak mungkin ketika core kita bisa maju atau assassin atau damage dari kita bisa maju. Namun juga diperhatikan jangan juga kita menjadi kurang pandai karena kita menerobos dan akhirnya malah mati sendiri. Kita juga bisa mengira-ngira kapan kita maju, kapan kita mundur. Kemudian ini mungkin yang tidak biasa dari penggunaan Helos lainnya, saya membeli Elegant Gem. Elegant Gem itu adalah bahan untuk membuat item Club of Destiny, yaitu yang mirip Lollipop itu. Kenapa saya menggunakan item ini? Karena Elegant Gem itu dapat memberikan HP dan mana ketika kita naik level. Jadi seperti saat ini bisa kita di level 3 ini ya, kita naik ke level 4 maka kita akan mendapat tambahan HP dan itu sangat berguna karena penggunaan mana dari Helos dan HP nya juga teramat boros. Jadi saat kita ward HP kita dikit dan tiba-tiba level kita naik, maka kita masih bisa ngetank lebih lama lagi, kita masih bisa nge-ward lebih lama lagi karena item tersebut. Namun di sini saya tidak menggunakan Clock of Destiny, walaupun sebenarnya dia mempunyai banyak manfaat untuk Helos dari segi dia menambah HP, nambah mana juga, menambah magic damage. Namun sekali lagi ini adalah hero tank, jadi kita lebih mementingkan untuk menambah defense-nya daripada damage-nya. Karena kalau tank terlalu jadi pun nanti dari segi damage dari kita mage, assassin dan semacamnya itu juga tidak bisa maksimal dalam memberikan damage back dan tidak bisa maksimal untuk melakukan tugasnya. Dan untuk game selanjutnya seperti biasa kita nge-dev seperti ini, kita bisa men-TP damage, masuk tower, keluar tower, kita memberikan farming kepada yang lebih membutuhkan. Dan ketika saya menggunakan tank, saya lebih suka untuk menempel core kita dari atau assassin. Dan jangan sekali-sekali Anda sendiri, ya bolehlah sendiri tapi jangan terlalu sering. Kita lebih banyak melakukan fungsi kita sebagai tank, yaitu menerima damage, menahan damage, maju. Nah seperti ini kita menahan semua damage dan mendapatkan assist juga. Ngomong-ngomong soal assist, menggunakan Helos ini enak karena dia bisa memberikan banyak akses dari skill-skillnya. Dari skill ketiganya ultinya itu yang membuat jalan panjang, kemudian skill 2 nya juga dapat memberikan slow, semuanya dapat memberikan assist. Jadi sebenarnya Helos ini adalah tipe tank yang dia bisa mempunyai banyak uang. Dan ini kita coba menerjang tower seperti ini ya. Sebenarnya yang perlu untuk main Helos adalah kita tidak perlu takut untuk mati karena sebenarnya HP Helos itu besar. Jadi jika kita mau habis tenaganya, kita bisa melakukan pathway lagi. Dan dapat dilihat ini level saya mau naik ke level 6 dan seketika nanti karena Elegant Gem itu kita dapat menambah HP, menambah mana seperti ini. Lumayan kan, walaupun hanya sekitar 20% saja, namun itu sangat membantu untuk bisa lebih lama di dalam war. Dan kalau item core-nya sudah jadi, menurut saya Helos akan menjadi sangat kuat. Seperti yang dilihat dalam video ini, HP saya tinggal sedikit, ada link mengejar muka saya dan lihat berapa kali pukul, berapa kali skill masih bisa bertahan seperti ini. Dan karena linknya terus berusaha membunuh, akhirnya dia terkena hit dari tower dan akhirnya saya bisa menang walaupun dengan darah tipis. Karena Helos sendiri walaupun darahnya tipis, dia tetap mempunyai jumlah HP yang besar. Dan karena itu juga kita tidak perlu takut untuk maju ke depan, karena sebagai tank yang baik kita harus berani menahan damage sebanyak mungkin di lane saat war seperti ini. Jangan takut, kita gunakan skill 1 lalu kita tekan skill 2, kemudian kita tempel saja musuh dari jarak dekat. Dan dilihat seperti ini, menurut saya kalau sudah punya sepatu Dominant Ice dan Elegant Gem, menurut saya sudah cukup mampu untuk bertahan lama di dalam war. Seperti cuplikan video saya berikut ini, item seperti itu cukup untuk menahan berbagai macam serangan dari link, dari
Hayabusa maupun Esmeralda, karena build saya ini build hybrid. Jika data habis tinggal kita gunakan ulti, kita tempel dan boom, linknya pun mati. Dan enaknya lagi menggunakan Halo setelah kita bisa membunuh musuh dengan mudah, karena Halo sendiri mempunyai damage yang cukup besar dari item, dari skill 2, dari stunnya juga. Dan dapat kita jika kita menggunakan skill Hell, kita bisa menambah HP yang cukup banyak dan dapat membantu untuk bertahan lama di dalam war seperti ini. Dan akhirnya Curse of Helmet kita jadi, dan item saya seperti ini sudah lebih dari cukup untuk membantai musuh. Apalagi Curse of Helmet kita bisa dipadukan dengan skill 2 dari Hylos, itu sangat berguna sekali. Dan untuk pembuktiannya juga kita akan gunakan untuk melakukan war seperti ini. Kita seperti biasa pakai tank, kita menginisiasi dulu perang ya, Hayabusa menyerang kita stun, kalau kita tempel menggunakan skill 2 kita masukkan lagi dan boom ya, kita bisa membunuh musuh. Habis kita bisa menggunakan skill ulti. Lihat, walaupun kita tank namun kita bisa double kill. Ini jarang dimiliki oleh tank-tank lain karena tidak semua tank mempunyai gimmick yang besar seperti Hylos. Dan kurang lebih seperti itulah tutorial Hylos dari saya. Apalagi jika item keempat sudah jadi, wah susah untuk dibunuh, yakin deh. Dari segi damage juga bagus, pertahanan bagus, SP nya juga panjang. Pokoknya gampang lah kalau mau main tank menggunakan Hylos seperti ini. Dan di samping itu juga saya memberikan bonus seperti kalian selain menang, yaitu kita bisa mendapatkan MVP walaupun kita menggunakan tank. Jadi tidak semua hero tank bisa mendapatkan MVP seperti ini, karena di samping kita bisa memberikan assist, kita juga bisa membunuh musuh dengan banyak seperti skor saya berikut ini. Ya seperti itulah, MVP lumayan dapatkan poin yang cukup banyak juga. Untuk item yang saya gunakan masih sama seperti build yang saya jelaskan di awal pertandingan tadi. Apalagi sudah menjadi Assault Cuirass, itu akan menambah daya tahan dari hero sendiri, karena itu adalah item core dari semua tank. Dan inilah hasil pertandingan saya, karena tim juga bagus, jadi saya akan mengapresiasi dengan memberikan tombol jempol di sini bagi mereka. Baiklah, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan semoga Anda bisa menggunakan Hylos dan menjadi tanker yang baik.